Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya akan melanjutkan bacaan buku yang ditulis oleh Buya Hamka dari Perbendaharaan Lama. Memasuki subjudul yang ke-9 tentang sejarah Riau. Pendapatnya, teorinya Profesor Fatmi. Setelah saya turut pula membaca beberapa buku dan khusus membaca tulisan analisa Profesor Fatmi dari Pakistan yang pernah menjadi profesor tetamu di Universitas Malaya sekitar tahun 1960 Masehi yang dimuat dalam majalah ilmiah Islamic Student yang terdiri di Karachi pada bulan Maret 1962 Masehi. Menurut teori beliau, pusat kerajaan Sriwijaya ialah Muara Takus. Beliau salin apa yang ditulis oleh pujangga Arab terkenal Al-Jahiz dalam bukunya Kitab Al-Hayawan ketika membicarakan tentang Al-Fil gajah. Dalam pasal huruf Alfa dikatakan bahwa Maharaja Hindi pernah berkirim surat kepada Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan, pendiri dinasti Bani Umayyah, dan berkirim surat pula kepada Umar bin Abdul Aziz dari Khalifah Bani Umayyah juga. Dalam surat itu Maharaja menyebutkan tanda-tanda kebesaran atau urutan-urutan gelarnya, di antaranya bahwa Baginda yang mempunyai kendaraan 1000 ekor gajah mempunyai dayang inang pengasuh di istana 1000 putri, anak-anak raja yang bernaung di bawah payung panjinya. Baginda mengucap terima kasih atas jasa Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang telah bersedia mengirimkan beberapa barang hadiah. Menurut Fatmi, telah diselidiki dengan seksama. Dia anak benua Hindi. Sendiri tidak terdapat seorang maharaja yang berkekayaan dan berkemegahan sebesar itu di waktu itu. Apalagi Baginda menyatakan bahwa negerinya kaya dengan emas. Fatmi berpendapat bahwa maharaja itu tentu tidak lain dari Maharaja Sriwijaya. Setelah dibandingkan dengan keterangan Schneider, The Forgotten Kingdom in Sumatra itu, dan hasil penelitian sarjana ini tentang Muara Takus, bagaimana berdekatan dengan Gunung Suliki dan memang banyak gajah di sana di zaman dahulu, dan di Muara Takus sendiri terdapat pemandian gajah. Condonglah beliau kepada kesimpulan tempat Sriwijaya di Muara Takus. Di abad Hijriah pertama sudah ada hubungan raja kerajaan tersebut dengan tanah Arab Damaskus, dan ada keinginan hendak meneliti Islam, bahkan mungkin Baginda sendiri telah Islam. Kita tambahkan pula dalam rangka bekas candi sekarang, ditaksir memang dibuatkan patung gajah. Tampaknya gajah termasuk binatang sangat penting di masa itu. Lebih cenderung kita kepada pendapat Fatmi. Kita ingat dalam sejarah Islam sendiri bahwa ketika Hajjaj bin Yusuf di zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan mengirim pahlawan muda Muhammad bin Qasim memasuki benua India yang disebut juga menurut nama sungai-sungainya, yaitu Sungai Hindu. Raja-raja di Hindustan yang negerinya dimasuki oleh pahlawan telah menyambut angkatan perang Islam dengan perang yang hangat, bukan dengan cara damai sebagaimana yang dilakukan oleh Maharaja Hindi yang disebutkan dalam karangan Al-Jahiz. Menambah berat pikiran bahwa Hindi di sini ialah Sriwijaya, karena sejak zaman dahulu sampai sekarang ini negeri kita ini masih disebut Hindi. Vietnam masih disebut Al-Hindi Siniah atau Indochina, dan di zaman dahulu dalam surat-surat orang Arab negeri kita disebut Aqsal Hind, Hindi yang jauh. Bahkan kita sekarang masih menyebutnya Indonesia, yang berarti pulau-pulau Hindi. Bahkan orang Belanda pun menyebutkan Muay India, Hindia yang indah.
Sekarang tentang tahunnya. Tahun pengiriman surat itu disebut oleh Fatemi menurut tahun Masehinya ialah 718 Masehi yang sama dengan tahun 75 Hijriah. Artinya masih abad pertama Hijriah. Kita ingat bahwa Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah tahun 622 Masehi dan wafat tahun 632 Masehi. Sebab itu memang tepat jika dikatakan bahwa di abad pertama Hijriah, Islam telah datang ke negeri kita. Demikianlah pendapat teori Profesor Fatemi terhadap bangsa Indonesia, negara Indonesia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.